Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali di pelajaran SKI pekan ke-10. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangan Bani Umayyah di dalam bidang pendidikan. Senin kemarin kita belajar mengenai perkembangan sosial budaya serta ekonomi pada masa Bani Umayyah yang membawa Bani Umayyah namanya semakin harum dan terkenal sepanjang masa. Sekarang kita akan belajar mengenai perkembangan bidang pendidikan. Di sini Bani Umayyah yang berkuasa selama 91 tahun tidak terlalu memperhatikan bidang pendidikan karena mereka fokus dalam bidang politik. Meski demikian, Daulah Bani Umayyah memberikan andil bagi pengembangan ilmu-ilmu agama Islam, sastra, dan filsafat. Di sini disebutkan Daulah Bani Umayyah menyediakan tempat pendidikan antara lain kutab. Kutab adalah tempat anak-anak belajar menulis dan membaca serta menghafalkan Al-Quran. Lalu juga membuat masjid di sini. Masjid di sini merupakan kelanjutan dari kutab. Pendidikan di masjid terdiri dari 2 tingkat. Pertama, tingkat menengah diajar oleh guru biasa. Kedua, tingkat tinggi diajar oleh ulama. Lalu nomor C-nya ada gerakan Arabisasi, yaitu gerakan penerjemahan ke dalam bahasa Arab. Pada masa Marwan gencar dilakukan. Ia memerintahkan buku-buku yang berbahasa Yunani, Syria, dan Sanskerta ditulis ke dalam bahasa Arab dan kemudian nanti dijadikan sumber rujukan ilmu pengetahuan oleh Daulah Bani Umayyah. Nomor D adalah Baitul Hikmah, yaitu mendirikan pusat perpustakaan yang dinamai dengan Baitul Hikmah. Perhatian serta pelestarian berbagai sarana dan aktivitas di gedung ini terus menjadi perhatian dan perjalanan Daulah Bani Umayyah hingga masa Marwan. Jadi di sini disebutkan untuk bidang pendidikan yaitu 1. Mendirikan kutab, 2. Masjid, ketiga gerakan Arabisasi, keempat yaitu Baitul Hikmah atau mendirikan perpustakaan yang luar biasa besarnya dan di situ terdapat berbagai macam sarana untuk pembelajaran. Nomor 5, perkembangan bidang politik dan militer. Kondisi perpolitikan pada masa awal dinasti Umayyah cenderung stabil. Tetapi ketika Muawiyah mengangkat anaknya sendiri yang bernama Yazid menjadi penggantinya, barulah terjadi pergolakan politik karena terjadi pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama dengan kekuasaan politik. Amirul Mukminin atau khalifah bertugas hanya sebagai khalifah dalam bidang politik, sedangkan urusan agama diurus oleh para ulama. Lalu dalam bidang militer ini dibentuk 5 lembaga pemerintahan, antara lain 1. Lembaga politik yang disebut dengan An-Nizam Siyasi. Di sini maksudnya adalah jabatan khilafah atau kepala negara. Lalu ada wizaroh, kementerian, ada kitabah, sekretaris, dan hijabah, pengawal pribadi kerajaan. Jadi lembaga politik itu apa saja? Di sini terdiri dari khalifah, lalu kementerian, lalu sekretaris, dan pengawal pribadi khalifah. 2. Lembaga keuangan atau yang disebut dengan An-Nizam Al-Mali. Ini pengelolaannya dinamai dengan Baitul Mal, baik pemasukan maupun pengeluaran. Sumber pemasukan Baitul Mal diperoleh dari pajak penghasilan tanah yang disebut dengan kharaj dan pajak individu bagi masyarakat non-muslim disebut jizyah atau hasil pajak perdagangan impor yang disebut usyur. C. Lembaga usaha negara. Di sini lembaga usaha negara
Dinasti Umayyah membagi wilayah kekuasaan antara pemerintahan pusat dan daerah. Pemerintahan pusat dipimpin oleh khalifah, sedangkan daerah dipimpin oleh gubernur yang disebut dengan wali. Untuk pelaksanaan tata negara yang teratur, Bani Umayyah mendirikan beberapa departemen. Nah, di sini departemen apa saja? Diwan Al-Kharaj, Diwan Ar-Rosail, lalu Diwan Al-Mustaghilat atau Departemen Kepentingan Umum. Nomor D-nya membentuk lembaga kehakiman atau An-Nizam Al-Qadi. Nomor E-nya membentuk lembaga ketentaraan atau An-Nizam Al-Harbi. Lalu di sini juga di samping itu juga dibentuk Dewan Sekretaris Negara atau Diwanul Khitabah yang bertugas mengurusi berbagai macam pemerintahan. Ini terdiri dari 5 sekretaris, yaitu Sekretaris Persuratan atau Khatib Ar-Rosa, Sekretaris Keuangan atau Khatib Al-Kharaj, Sekretaris Tentara atau Khatib Al-Jun, lalu Sekretaris Kepolisian atau Khatib Al-Jun, Sekretaris Kehakiman atau Khatib Al-Qadi. Di sini langkah pemerintahan politik Bani Umayyah terdiri dari 1. Apa saja? Memindahkan ibu kota dari Kufah ke Damaskus. Nomor 2, menumpas segala bentuk pemberontakan yang ada supaya terjamin keamanan dan stabilitas. 3. Menyusun organisasi pemerintahan agar roda pemerintahan dapat berjalan lancar. 4. Mengubah sistem pemerintahan demokrasi menjadi sistem monarki. 5. Menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa nasional Bani Umayyah yang dapat berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Nomor 6. Demi keselamatan khalifah dibentuk al-hijabah atau ajudan dengan tujuan supaya tidak terjadi pembunuhan pada khalifah. Nah, dalam kebijakan militer, dinasti Bani Umayyah menerapkan beberapa hal, yaitu di sini dibentuknya undang-undang wajib militer. Dan di sini orang-orangnya adalah mayoritas berasal dari orang Arab. 3. Di sini futuhat atau terjadi perluasan wilayah. Kemana saja di sini? Ke Pulau Rhodes dan Kreta, lalu juga ke Konstantinopel, lalu juga ke Asia Timur, ke daerah Bukhara atau daerah India, ke daerah Pakistan, dan ke Afrika Utara. Di sini dikuasainya Tripoli, Fazan, Sudan, Mesir. Perluasan ke barat pada masa Walid mampu menaklukkan Aljazair dan Maroko. Dan di sini pada masa Tariq bin Ziyad sampai menaklukkan atau menemukan sebuah selat yang dinamai Selat Gibraltar atau yang terkenal kalau orang-orang Islam menyebutnya sebagai Jabal Tariq. Kemudian Cordoba terpilih menjadi ibu kota provinsi di wilayah Islam di Spanyol. Itu barangkali yang bisa Ibu sampaikan. Jadi kali ini kita belajar mengenai kemajuan Bani Umayyah dalam segi pendidikan dan militer. Nah, justru militer inilah yang membuat Bani Umayyah menjadi harum namanya dan Islam cepat tersebar luas. Jadi kalau kita mengulas sejarah ke belakang, Islam bisa tersiar luas ini berkat jasa dari Bani Umayyah. Itu barangkali yang bisa Ibu sampaikan. Akhir kata kita sama-sama berdoa mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu dan mudah-mudahan esok lusa kita bisa bertemu untuk tatap muka. Diakhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alas, yang mana video, Bil?